Halo, selamat datang kembali di penelusuran sumber kita. Hari ini kita punya topik yang, jujur aja mungkin kedengeran agak jadul ya di zaman sekarang. Gambar teknik manual pakai proyeksi ortografi. Wah, kedengarannya kayak pelajaran zaman dulu banget kan? Tapi fokus kita hari ini adalah kenapa skill ini ternyata masih penting banget buat kesiapan karir Anda, terutama nih kalau Anda dari SMK jurusan otomotif atau mekanik. Kita bakal coba bongkar hasil studi tahun 2025 dari Setiawan dan kawan-kawan. Jadi mereka ini ngobrol langsung sama orang-orang yang udah wah makan asam garam lah di industri otomotif sama mekanik besar di Indonesia. Studinya sendiri diterbitin di International Journal of Mechanical Engineering Education. Cukup kredibel ya. Nah, misi kita bareng-bareng sekarang adalah ngertiin kenapa sih industri masih nganggep skill yang kesannya tradisional ini fundamental. Padahal kan, ya itu tadi, udah ada software CAD canggih bahkan printer 3D. Mungkin Anda di rumah mikir, ngapain sih repot-repot gambar tangan kalau udah ada software? Nah, yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Betul banget. Sebelum kita nyemplung lebih jauh ke hasil studinya ya, penting juga buat lihat gambaran besarnya dulu. Jadi, pendidikan vokasi atau kejuruan yang di sini kita kenal lah sebagai SMK, itu perannya vital banget loh. Buat apa? Ya buat nyiapin tenaga kerja terampil yang dibutuhin industri, sekaligus ya buat dorong ekonomi kita juga. Ada data menarik nih, dari Sakernas, itu loh, Survei Angkatan Kerja Nasional, datanya nunjukin kalau lulusan SMK teknik di Indonesia itu tingkat serapan kerjanya ternyata lebih tinggi dibanding lulusan pendidikan umum. Ini kan bukti ya, kalau kurikulum SMK yang relevan sama kebutuhan industri itu emang penting. Nah, ngomongin relevan, di dunia teknik, proyeksi ortografi ini udah kayak bahasa universalnya gitu. Cara standar lah buat ngomongin desain, biar presisi, biar semua orang dimanapun paham maksudnya sama. Oke, bahasa universal ya. Menarik. Nah, mari kita mulai bongkar petunjuk pertama dari studi ini, fokusnya ke skill teknis dasar. Jadi orang-orang industri yang diwawancara ini, mereka ngelihat gambar ortografi manual itu bukan sekedar latihan biar garisnya lurus atau rapi gitu ya. Mereka bilang ini justru pembangun pengetahuan dasar teknik yang krusial banget. Fondasinya lah. Ada nih salah satu praktisi bilang, saya kutip sedikit ya, dia bilang gambar tangan ini ngebangun pemahaman soal struktur mekanik. Ibaratnya ini tulang punggung cara berpikir desain seorang engineer. Wah, dalam juga ya. Kalau fondasinya ini nggak ada, katanya nih, siswa bakal keteteran, bakal kesulitan, bahkan pas udah pakai software canggih sekalipun. Nah, pendapat ini diamini juga sama praktisi lain yang ngerasa kalau udah jago gambar manual, adaptasi di kerjaan teknis nanti jadi lebih cepat. Katanya ini inti dari logika rekayasa. Betul, dan disinilah bagian yang menurut saya cukup menarik. Skill manual ini ternyata jadi fondasi kuat buat skill gambar digital CAD. Jadi, ini bukan soal milih manual atau digital gitu. Bukan itu poinnya. Tapi lebih ke gimana skill manual itu ngedukung si digital ini. Ada praktisi yang ngasih analogi bagus banget. Dia bilang gini, belajar gambar manual itu kayak belajar tata bahasa dulu sebelum bisa nulis esai yang bagus. Kalau nggak ngerti dasar proyeksi maksudnya gimana, benda tiga dimensi diliatin dalam gambar 2D dari berbagai sisi, ya susah buat langsung jago pakai software kayak sebutlah SolidWorks atau AutoCAD. Nanti bisa-bisa cuma jadi operator software aja, bukan desainer yang benar-benar paham gitu. Beberapa praktisi lain juga setuju banget. Mereka bilang ini tuh jembatan yang mulus ke alat-alat modern. Dan justru bikin proses mikir di balik tiap klik di software desain itu jadi lebih kuat, lebih mendalam. Tunggu dulu sebentar, jadi maksudnya kalau nggak bisa gambar manual, pas pakai AutoCAD atau software lain itu bisa salah kaprah gitu ya, bisa nggak paham esensinya. Berarti nggak cukup dong ya, cuma ngandelin software aja. Ya, bisa dibilang gitu. Software itu kan alat bantu ya. Alat bantu yang luar biasa canggih emang. Tapi dia nggak bisa menggantikan pemahaman fundamental. Kalau Anda misalnya nggak paham kenapa sebuah garis harus ada di situ, atau kenapa pandangan dari samping bentuknya begitu, ya software mah akan ngasih tahu kenapanya. Dia cuma nurut perintah aja. Nah, ngomongin pandangan nih, studi ini juga nekenin banget pentingnya menguasai berbagai pandangan proyeksi. Ya, standar lah ya, pandangan atas, depan, samping. Ada praktisi yang bilang ini kemampuan mutlak, non-negotiable katanya. Nggak bisa ditawar. Wow, non-negotiable ya? Kenapa? Karena latihan gambar berbagai pandangan ini, secara nggak sadar, ngelatih mata kita buat jeli lihat detail. Jadi lebih gampang nemuin kalau ada yang nggak pas atau nggak konsisten di desain. Nemuinnya dari awal, sebelum nanti jadi masalah besar pas produksi.
Itu kan penting banget kan? Oke, oke, paham. Selain soal pandangan ini, ada lagi nggak sih yang dianggap penting banget sama industri dari gambar manual ini, selain soal garis dan pandangan tadi? Ada. Yaitu paham standar internasional. Ini juga krusial. Misalnya ya, standar ISO. Terus soal tebal tipis garis, itu kan beda-beda artinya. Ada simbol-simbol khusus juga. Terus juga sistem proyeksi. Ada yang namanya sudut pertama, ada sudut ketiga. Nah, itu tuh. Sering dengar tapi kadang bingung bedanya apa. Gampangnya gini, Sudut pertama itu cara nampilin gambar yang umum dipakai di Eropa. Sudut ketiga itu yang biasa dipakai di Amerika dan beberapa negara lain, termasuk Indonesia seringnya pakai ini. Bedanya cuma di tata letak pandangannya aja di kertas gambar. Tapi kalau ketukar, wah bisa salah interpretasi total. Oke. Terus kenapa paham standar ini penting banget kata industri? Praktisi bilang, kalau lulusan SMK udah familiar sama bahasa standar ini, perusahaan nggak perlu lagi ngabisin waktu dan biaya buat ngajarin ulang dari nol. Udah siap pakai lah istilahnya. Selain itu, ini bikin kolaborasi jadi lebih gampang. Misalnya kerjasama dengan perusahaan luar negeri kan, kalau semua ngomong pakai bahasa teknik yang sama, ya lancar. Plus, ini nanemin disiplin sama ketelitian juga. Sesuatu yang kadang suka kelewat kalau kita terlalu ngandelin, ya shortcut-shortcut di software gitu. Wah, iya, kebayang sih. Jadi ini bukan cuma soal bisa gambar rapi atau enggak ya, tapi soal bahasa teknis dan disiplin juga. Kompleks juga ya ternyata. Oke, jadi fondasinya udah kuat nih ceritanya. Tapi gimana ini benar-benar dipakai di tempat kerja nanti? Nah, studi ini juga ngasih contoh konkret nih di tema kedua, kesiapan karir dan aplikasi keterampilan. Salah satu contoh paling jelas katanya itu di keterampilan merakit komponen. Gimana tuh maksudnya? Betul. Beberapa praktisi cerita nih. Katanya, siswa yang bisa ngebayangin dan ngegambar gimana bagian-bagian mesin itu nyambung satu sama lain, biasanya punya pemahaman fungsi komponennya lebih oke. Mereka jadi lebih gampang lihat kalau ada potensi komponen yang, misalnya, ukurannya nggak pas, atau bakal nabrak pas dirakit nanti. Istilahnya, interference check secara mental gitu. Oh, jadi bisa ngebayangin duluan ya? Iya, hasilnya ya jelas, lebih sedikit kesalahan pas perakitan beneran di pabrik atau di bengkel. Ujung-ujungnya kan hemat waktu, hemat biaya juga. Masuk akal banget sih itu. Terus, gimana kalau buat kerjaan mekanik? Misalnya pas servis atau perbaikan gitu. Kepake juga nggak skill ini? Nah, ini juga penting banget. Kemampuan baca dan bahkan ya bikin sketsa ortografi itu ngebantu banget kerjaan perawatan dan perbaikan. Coba deh, Anda bayangin. Anda seorang mekanik, terus harus kerja pakai blueprint atau gambar teknik lama yang mungkin udah agak lusuh, atau mungkin file digitalnya nggak lengkap. Kalau Anda bisa baca gambar 2D itu dan membayangin bentuk 3D-nya, atau sebaliknya, misalnya harus bikin sketsa bagian yang hilang berdasarkan bagian lain yang masih ada, itu sangat memudahkan pekerjaan. Ada cerita menarik loh dari seorang manajer pelatihan di studi itu. Dia cerita, ada peserta training yang bisa bikin sketsa braket mesin yang patah dan hilang cuma dari ngeliat dudukan bekasnya di mesin. Wah, keren banget itu. Iya kan? Skill kayak gini mungkin langka, tapi di lapangan, wah berharga banget. Bisa nyelamatin situasi. Serius, itu keren banget. Itu artinya skill ini bukan cuma soal menggambar doang ya, tapi nyambung juga ke kemampuan analisis gitu. Tepat sekali. Beberapa praktisi bilang, proses gambar manual itu, sadar atau nggak sadar, maksa kita mikir langkah demi langkah, step by step. Kita harus analisis dulu struktur objeknya, ini simetris nggak ya, fungsinya gimana, baru bisa digambar dengan benar. Nah, tanpa sadar, proses ini tuh ngelatih otak kita buat mecah masalah secara logis. Kemampuan analisis kayak gini kan penting banget ya buat kerjaan kayak diagnosis kerusakan, mecahin masalah teknis, sampai ke kontrol kualitas produk. Jadi benar kata Anda, ini bukan cuma soal bikin garis lurus atau lingkaran sempurna, tapi ini soal melatih logika berpikir ala engineer. Oke, logika berpikir engineer. Jadi kalau gitu ini juga pasti ngebantu banget dong ya buat paham gambar 3D dan visualisasi bolak-balik antara 2D ke 3D. Itu kan sering banget dibutuhin. Pastinya, sangat membantu malah. Banyak praktisi setuju soal ini. Latihan proyeksi ortografi manual itu kayak nge-gym buat otak, biar bisa mikir 3D. Hasilnya apa? Ya pas pakai software kayak 3D misalnya, navigasinya jadi lebih gampang, lebih intuitif rasanya. Mereka yang udah terbiasa ngebayangin objek dari berbagai sudut di kertas, itu cenderung lebih cepat belajar modeling 3D dan lebih sedikit coba-coba salahnya.
trial and error-nya berkurang. Iya juga ya. Terus, kemampuan buat muter-muter objek di kepala, ngebayangin gimana bentuk 2D bakal jadi 3D, dan sebaliknya, itu krusial banget buat inspeksi kualitas misalnya. Bisa bantu nemuin cacat desain dari awal. Ada loh praktisi yang sampai bilang kemampuan visualisasi spasial ini tuh kekuatan supernya engineer. Kekuatan super. Bisa aja nih istilahnya. Siapa sangka ya dari coret-coretan di kertas bisa jadi gitu. Terus katanya nih skill ini juga masih relevan buat proses desain komponen itu sendiri ya, meskipun udah ada software canggih. Masih banget ternyata, walaupun kita hidup di era digital kayak sekarang, banyak desainer dan engineer mengakui kalau bikin sketsa ide pakai tangan itu masih penting. Apalagi di tahap awal banget, pas lagi nyari konsep atau brainstorming ide. Ngegambar ide di kertas itu seringkali lebih cepat dan lebih bebas gitu ya, buat eksplorasi awal dibanding langsung buka software. Bisa coba macam-macam bentuk, mikirin proporsi, fungsi, terus kemungkinan bikinnya gimana sebelum akhirnya ide itu dituangkan ke format digital yang lebih presisi. Jadi kayak draft kasar tapi penting gitu. Oke. Jadi udah jelas banget ya sekarang gimana skill ini kepake banget di dunia kerja nyata. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin nggak banyak orang sadari nih. Dampak ke pertumbuhan kognitif dan analitis. Ini bukan cuma soal skill tangan doang ternyata, tapi juga ngelatih otak kita. Gimana tuh penjelasannya? Nah, ini bagian yang menurut saya pribadi paling fascinating ya, paling menarik. Proses gambar ortografi manual itu kan butuh kesabaran, butuh ketelitian ya. Nggak bisa asal cepet. Nah, ini secara langsung melatih presisi sekaligus imajinasi. Dua hal yang kayaknya beda tapi jalan bareng. Coba bayangin, Anda harus mikirin bentuk sebuah komponen mesin yang mungkin rumit di kepala Anda, terus Anda harus menggambarkannya secara akurat sesuai aturan di kertas. Ini jelas ngelatih motorik halus tangan. Tapi lebih dari itu, ini ngelatih otot kreatif dan teknis kita barengan. Harus bisa imajinasi bentuknya kayak apa, tapi juga harus patuh sama aturan dan standar gambar teknik biar hasilnya presisi. Jadi ada proses menyeimbangkan imajinasi yang mungkin liar dengan akurasi teknis yang ketat. Menarik banget ya, menyeimbangkan imajinasi dan akurasi. Dan tadi kan sempat disinggung tuh soal kemampuan mikir 3D. Ini berarti ngaruh banget ke pengembangan kemampuan spasial juga ya. Jadi beneran beda ya efeknya antara latihan gambar manual sama katakanlah nonton tutorial video doang atau langsung klik-klik di software gitu? Beda, dan ini banyak diamati oleh para praktisi di lapangan yang diwawancara di studi ini. Siswa atau karyawan baru yang punya dasar gambar manual kuat seringkali kelihatan lebih unggul di kerjaan-kerjaan yang butuh penalaran spasial bagus. Kenapa? Karena proses aktif ngegambar proyeksi ortografis secara manual itu memaksa otak bekerja lebih keras buat memahami hubungan ruang antar bagian. Beda efeknya dibanding cuma nonton pasif atau pakai software yang mungkin udah ada bantuannya. Ini kayak ngelatih mata dan otak kita buat ngelihat tembus pandang, gitu. Nggak cuma lihat permukaan datar kertas atau layar aja. Ngelihat tembus pandang ya, istilah bagus tuh. Dan ini juga sejalan loh sama riset-riset di bidang pendidikan. Ada beberapa studi, misalnya dari Sorby dan rekan-rekannya tahun 2018, mereka nunjukin kalau pelatihan kemampuan spasial yang intensif itu memang bisa ningkatin hasil belajar dan bikin siswa lebih betah, lebih bertahan di bidang STEM. Sains, teknologi, engineering, matematika. Jadi ada bukti risetnya juga. Wow, keren. Dampaknya ternyata sejauh itu ya sampai ke retensi di bidang STEM. Terus ada lagi nggak manfaat lainnya dari sisi kognitif atau kerja tim ini? Ada satu lagi yang sebenarnya praktis banget di lingkungan kerja. Skill ini bisa ningkatin efisiensi kerja tim. Oh ya, gimana caranya? Coba bayangin pas lagi rapat tim atau lagi diskusi ide desain baru, kalau ada anggota tim yang bisa cepat bikin sketsa kasar idenya di papan tulis atau di kertas, itu bisa langsung ngasih gambaran visual ke semua orang di ruangan. Seringkali itu jauh lebih cepat dan lebih fleksibel buat brainstorming di tahap awal dibanding nungguin satu orang buka software terus modeling dari nol. Ini bantu banget buat komunikasi antar departemen, misalnya antara tim desain sama tim produksi atau tim marketing, biar nggak salah paham gitu. Jadi, sketsa tangan ini jadi kayak alat komunikasi visual yang cepat, praktis, dan ujung-ujungnya ya hemat waktu. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya semua temuan dari para praktisi industri ini, pesan pentingnya buat Anda yang dengerin apa nih? Intinya, kayaknya ini bukan soal milih gambar manual
atau pakai software digital ya. Bukan pilihan A atau B. Justru studi ini nunjukin pentingnya integrasi keduanya. Saling melengkapi gitu. Skill gambar manual itu ternyata bukan barang antik yang harus dibuang atau dilupain, tapi justru jadi fondasi yang kokoh yang bikin penggunaan alat digital kayak CAD jadi lebih maksimal, lebih efektif. Bener gitu ya, Sam? Persis, saya setuju banget. Pandangan industri secara umum kayaknya memang begitu. Alat digital itu ya wajib dikuasai di zaman sekarang. Nggak bisa ditawar lagi, itu jelas. Tapi alat itu bakal jauh lebih powerful kalau penggunanya punya pemahaman dasar yang kuat. Nah, pemahaman dasar ini salah satunya dibangun lewat latihan gambar manual tadi. Tentu, studi ini juga nggak nutup mata sama tantangan implementasinya di lapangan, khususnya di SMK ya. Misalnya, mungkin nggak semua sekolah punya fasilitas digital yang memadai, atau perlu ada pelatihan tambahan buat guru, biar mereka juga jago di dua-duanya, manual dan digital. Atau masalah klasik, kurikulum yang udah padat banget, itu tantangan nyata. Kedepannya gimana? Nah, teknologi baru kayak augmented reality atau virtual reality buat visualisasi 3D yang lebih imersif, mungkin juga AI buat bantu evaluasi gambar, atau printer 3D buat bikin prototipe fisik dengan cepat. Ini semua bisa jadi pelengkap yang keren banget buat bantu siswa paham konsep kayak proyeksi ortografi ini. Bisa bikin belajar lebih menarik juga. Tapi ya itu tadi, kata kuncinya, sebagai pelengkap. Kayaknya sih belum bisa jadi pengganti total buat fondasi manual yang kuat itu. Ini juga disinggung di studi-studi lain kok. Dan jangan lupa juga ya, skill ini relevansinya luas banget loh. Nggak cuma di otomotif atau mekanik aja. Kepake banget juga di arsitektur, teknik sipil, sampai desain produk industri. Jadi lintas bidang banget. Baiklah, jadi mari kita tarik benang merahnya nih dari penelusuran kita kali ini. Ternyata, belajar gambar teknik ortografi manual itu buat Anda yang di SMK atau bidang terkait, jauh lebih dari sekedar skill teknis biasa ya. Ini adalah proses yang ngebangun cara berpikir ala engineer, ningkatin kesiapan kerja lewat aplikasi praktis yang dibutuhin industri, sekaligus juga nggak seotak kita buat visualisasi spasial, dan mecahin masalah secara logis. Dan yang paling penting mungkin, skill ini ternyata masih sangat dihargai oleh industri, justru karena bisa melengkapi dan memperkuat penggunaan kecanggihan teknologi digital yang ada sekarang. Iya, betul sekali. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan yang cukup menarik ya buat Anda renungkan lebih dalam setelah ini. Pertanyaannya gini, di tengah gempuran otomatisasi dan AI yang makin canggih di dunia desain dan manufaktur, apa sih nilai unik dan tak tergantikan dari intuisi, dari pemahaman prinsip dasar yang mendalam, serta kemampuan problem solving yang lahir dari hubungan langsung antara tangan, mata, dan otak manusia. Hubungan yang justru diasah lewat praktik gambar teknik manual ini. Apa nilai uniknya di masa depan? Wah, pertanyaan yang dalam banget tuh buat direnungkan. Bikin mikir ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran sumber kita kali ini. Semoga bermanfaat ya buat Anda semua. Sampai ketemu lagi di penelusuran sumber berikutnya.